Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita podcast Mandapas alias ini Mandua Pasuruan kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Dr. Abdul Haris MPD, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, beserta Ibu Husnul Khotimah. Selamat datang di Mandua Pasuruan. Di sini kami dari pihak Mandua Pasuruan menyatakan syukur alhamdulillah karena ditempati sebagai acara peringatan Dharma Wanita Persatuan yang ke-25. Bapak mohon bagaimana Bapak di Mandua Pasuruan, dan juga mohon nanti sedikit informasi terkait Bapak ya, karena kan nyun sewu Bapak di Pasuruan insya Allah baru ya. Sehingga bagaimana nantinya, dan juga Ibu nanti bagaimana terkait Dharma Wanita, bagaimana Dharma Wanita ini untuk meningkatkan kompetensi ibu-ibu Dharma Wanita maupun ASN yang putri, itu monggo nanti kita bahas di sini. Sekarang monggo Bapak aturan terkait Kementerian Agama dan juga Dharma Wanita. Baik, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada saat ini kami bisa bersilaturahim yang pertama ke Pondok Pesantren alias ini. Yang kedua itu ke Madrasah Alia Negeri alias ini yang ada di lingkungan pesantren Mandua Pasuruan. Ini alhamdulillah kita bertemu dengan beberapa pihak, baik Ramayai, kemudian yang kedua adalah para kepala madrasah dan tenaga pendidik serta tenaga pendidikan yang ada di Mandua Pasuruan. Ya, kami pertama adalah diminta untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Abdul Haris yang tanggal 17 Oktober itu dilantik sebagai Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan. Saya berharap mudah-mudahan itu membawa keberkahan bagi semuanya, bagi kita, bagi Kemenag, bagi madrasah. Saya, cita-cita besar saya adalah seorang guru. Keluarga saya sebagian besar guru. Karena itu pendidikan saya mulai ke 1 sampai 3 pun konsentrasinya adalah di pendidikan. Jadi saya paham tentang bagaimana mengelola, mengorganisir dan memanage pendidikan untuk madrasah. Kehadiran kami di sini tentu Zamin Silaturahim ingin melihat langsung tentang bagaimana Mandua Pasuruan itu. Dan alhamdulillah kami melihat secara real bagaimana proses pembelajaran, kemudian kegiatan ekstranya seperti apa, ada yang sedang melaksanakan olahraga. Intinya yang ingin kami upayakan adalah bagaimana kita mampu menjadi madrasah yang bermutu, maju dan mendunia sebagaimana tagline-nya Kementerian Agama untuk tahun 2024 ini. Bisa tentu hebat dan bermartabat para lulusannya. Karena itu untuk mencapai hal ke sana, kami mengacu pada beberapa hal. Tentu yang pertama adalah SDM-nya. SDM di sini mulai dari pengelola pendidikan, baik itu madrasah, kepala madrasah, para guru, para tenaga pendidikan. Maka kami ingin ada peningkatan kemampuan dan kompetensi seorang guru, karena bagaimanapun guru itu sebagai pusat sumber belajar bagi para peserta didik. Kemudian kepala madrasah juga begitu, bagaimana mampu melaksanakan fungsinya secara sempurna, baik itu sebagai manajer atau tugas manajerialnya, sebagai supervisor, menjadi supervisi, maupun bagaimana dengan ikhtiar untuk membangun kewirausahaan di lingkungan madrasah.
Tentu ini sebagai salah satu ikhtiar untuk menciptakan suasana yang menyenangkan di lingkungan madrasah itu kan sebagai modal dasar untuk bagaimana bangunan komunikasi itu berjalan sehingga apa yang menjadi cita-cita di madrasah akan berjalan dengan sempurna. Kemudian berikutnya tentu di samping peningkatan kompetensi tenaga pendidiknya adalah bagaimana dengan peserta didiknya. Peserta didik untuk program-program yang ingin dicapai itu seperti apa dan dilakukannya bagaimana. Karena sesungguhnya sekolah yang atau madrasah yang istimewa adalah madrasah yang tidak mengedepankan input, tetapi bagaimana dengan outputnya. Berarti yang dilihat adalah proses dan hasil. Saya melihat bahwa kita sering terjebak pada bagaimana mengupayakan input itu secara maksimal, sehingga anak-anak itu begitu masuk ada pengelompokan, kecerdasan dan lain sebagainya. Kita itu kalau orang yang beragama melihat setiap anak cerdas, setiap anak sudah membawa potensi di bidang yang berbeda-beda. Sehingga kita bagaimana membaca kelebihan anak-anak itu, disitulah pentingnya seorang tenaga pendidik, seorang guru memahami kecerdasan yang dimiliki oleh para peserta didik itu. Nah ini kita akan upayakan dan saya seringkali menyampaikan kepada para tenaga pendidik, jadilah guru yang dicintai oleh anak-anak didiknya. Karena kalau sudah anak tidak cinta kepada guru, apapun yang disampaikan guru sebagai ketua pasti perhatian. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita memenuhi sarana prasarana pendidikan itu, baik dari sisi ruangan, lingkungan, kemudian prasarana yang lain itu seperti apa. Apalagi kita di Kementerian Agama ada program khusus Kementerian Agama adalah digitalisasi. Dan digitalisasi itu kita ingin membangun kelas smart dan madrasah smart. Jadi bagaimana madrasah itu brilian akan melahirkan peserta didik yang brilian dengan program-program yang kita canangkan, yaitu dengan digitalisasi. Ini kita harapkan. Penting juga agar nuansa madrasah itu ada, maka pengembangan dua sisi keilmuan itu harus sama-sama berjalan seimbang. Apakah itu dari sisi intelektual, pengetahuan umumnya, maupun yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual. Karena kami memahami apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh pendidikan dunia, Schopenhauer itu mengatakan bahwa science without religion is blind and religion without science is weak or feeble. Jadi pengetahuan agama tanpa pengetahuan umum itu lemah. Tapi pengetahuan umum tanpa agama itu, mohon maaf, buta. Inilah saya kira pentingnya pendidikan madrasah itu, sehingga alhamdulillah tidak hanya ke depan, ini sudah berjalan bahwa madrasah itu sudah tidak lagi menjadi alternatif, tetapi menjadi pilihan utama. Dan alhamdulillah secara nasional prestasi madrasah terus menanjak. Disitulah harapan besar kita, madrasah hebat bermartabat, madrasah maju bermutu dan dunia. Terima kasih Bapak atas penjelasannya yang panjang lebar, ya, terutama yaitu terkait pendidikan, ya, karena kita di madrasah, dan yang jelas mengutamakan output, ya Bapak, ya, output dan prosesnya, dan juga harus seimbang antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Karena pendidikan umum tanpa agama adalah buta, ya. Agama tanpa adanya pendidikan umum akan lemah. Ya. Terima kasih Bapak, Ibu. Selamat datang di MAN 2 Pasuruan. Insya Allah baru kali ini Ibu, ya, tidak di MAN 2 Pasuruan karena juga baru. Bapak juga baru kali ini karena baru juga di Kemenag Kabupaten Pasuruan. Karena bersamaan dengan ulang tahun Dharma Wanita yang ke-25 yang diadakan di MAN 2 Pasuruan yang ada di lingkungan Pondok Alias ini,
mohon Ibu bagaimana sih peran dari Dharma Wanita itu untuk dirinya sendiri, juga untuk bagaimana mendorong prestasi dari suami. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Dharma Wanita ini sebenarnya adalah sebuah anugerah bagi kita, perempuan-perempuan yang bisa menjadi anggota Dharma Wanita. Karena tidak semua perempuan bisa menjadi anggota Dharma Wanita. Di luar banyak sekali orang yang ingin menjadi anggota Dharma Wanita. Tetapi untuk menjadi anggota Dharma Wanita harus punya SIM, surat izin masuk Dharma Wanita. Dan itu tertuang di ADART pasal bab 4 pasal 9. Di sana disebutkan bahwa untuk menjadi anggota Dharma Wanita itu salah satunya adalah istri ASN. Dan juga di huruf D itu adalah karyawati ASN. Di Dharma Wanita ini ada 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang sosial budaya, dan bidang ekonomi. Di pendidikan itu kita mempunyai binaan yaitu RA Perwanida. Di Pasuruan ini insya Allah punya RA Perwanida, 4 RA Perwanida. Untuk bidang sosial, bidang ekonomi, kita diharapkan bisa menjadi wanita-wanita yang mandiri dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi, agar kita sebagai perempuan tidak hanya mengandalkan dari suami, kita juga bisa mandiri. Dan di bidang sosial budaya, dengan adanya sosial budaya ini kita mendorong untuk kita sebagai anggota Dharma Wanita bisa menjadi istri-istri yang mampu mendampingi suami, sebagaimana kata di Dharma Wanita salah satunya adalah mendampingi suami, pendidik anak, dan anggota masyarakat. Dari sana mudah-mudahan kita sebagai anggota Dharma Wanita bisa menjadi contoh teladan bagi wanita-wanita di lingkungan kita. Dan alhamdulillah pada tahun ini 2024 ini kita memperingati hari ulang tahun Dharma Wanita yang ke-24 dan di Kabupaten Pasuruan 25. Dan alhamdulillah di Kabupaten Pasuruan ini kita fokuskan di MAN 2 Pasuruan. Dalam hal ini rangkaian kegiatan yang kita adakan yaitu lomba membuat buket. Harapan kami dengan adanya lomba ini bisa menampilkan kreativitas ibu-ibu Dharma Wanita dalam membuat buket yang insya Allah ada guna dan manfaatnya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ini Ibu, Bapak, kadang ibu-ibu Dharma Wanita ini kalau ada pertemuan itu kadang tidak mau hadir, dan juga yang karyawati Ibu, seperti saya dulu juga berpendapat gini, Dharma Wanita itu kalau melihat lagunya kan istri pegawai negeri, ngaten Ibu. Tapi setelah itu kan kita setelah mempelajari dan sebagainya itu kan ASN ataupun P3K yang putri itu termasuk unsur anggota Dharma Wanita. Kemudian ngapunten, ini ada mungkin istri dari ASN, ini kadang susah sekali Bapak, mungkin dari pihak bapaknya ataupun dari pihak ibunya sendiri, lapor sih Dharma Wanita dan sebagainya. Kalau yang dijelaskan Ibu tadi sangat luar biasa, yang jelaskan meningkatkan kompetensi terutama di bidang ekonomi supaya kita tidak tergantung pada suami. Dan kemudian juga sosial, Ibu. Ya ini yang karena saya ngapunten pernah ini bapak-bapak ini, ayo ibu-ibunya dijak rawuh. Kadang ini kan yang agak susah. Ini bagaimana untuk mengatasi? Solusinya bagaimana, Ibu dan Bapak? Terima kasih. Jadi ada beberapa hal penyebab yang menjadikan anggota Dharma Wanita itu enggan untuk hadir. Pertama memang satu kesibukan, yang kedua belum memahami pentingnya Dharma Wanita. Karena setidaknya sebagai forum silaturahmi, jadi kali saya sampaikan silaturahmi bukan sekedar silaturahmi, tapi ada nilai-nilai derajat dalam silaturahmi itu, yaitu tafahum,
ta'awun, takaful, dan ada asarnya, ada nilai yang diperoleh. Itu perlu kita sosialisasikan. Yang kedua, kemasan acaranya yang tidak menarik. Karena itu harus ada inovasi terobosan yang dilakukan oleh Dharma Wanita, dan kami akan membantu bagaimana kemasan acara itu bisa menarik dan bisa berdaya dan berhasil guna. Kadang-kadang kalau mohon maaf, asumsi perempuan kalau kumpul itu kan arisan dan bicaranya kemana-mana. Jadi kita akan kemas dengan pola-pola yang kira-kira inovatif, kreatif, efektif untuk membangun jaringan kebersamaan dan peningkatan kemampuan tentang kesadaran menjadi istri pegawai negeri atau menjadi pegawai negeri, karena Dharma Wanita itu anggotanya adalah istri pegawai negeri atau pegawai negeri itu sendiri. Nah, ini perlu ada penguatan pemahaman kalian pegawai negeri bagaimana melaksanakan tugas negara itu seluruh unsurnya terlayani, karena perempuan itu menjadi ibu, menjadi kepala rumah tangga atau menjadi istri, pendamping suami, juga menjadi abdi negara. Ini yang untuk seorang perempuan. Ini harus berjalan selaras, seiring dan seimbang. Kami tidak menginginkan ada salah satu yang terabaikan, terutama masalah pendidikan anak. Karena program kita adalah bagaimana mewariskan generasi-generasi yang potensial, generasi-generasi yang kreatif, generasi-generasi yang mandiri. Kemudian berikutnya adalah untuk pemahaman bagi yang istri-istri pegawai negeri itu tahu persis, karena saya tahu persis bagaimana tugas seorang istri itu luar biasa beratnya. Kalau saya boleh mengambil istilah, laki dengan perempuan masih kuat perempuan. Karena obat kuat pun diciptakan untuk menghadapi wanita. Jadi ini adalah begitu ya Bapak ya. Kuat secara fisik dan mental seorang perempuan itu, seorang istri. Di sisi lain harus mensupport. Istri pegawai negeri punya strategi untuk mensupport suaminya bagaimana bisa memberikan pengabdian yang terbaik. Jangan lupa bahwa suami-suami yang sukses pasti di belakangnya ada istri yang luar biasa. Istri yang luar biasa. Kalau di sana ngapunten Bapak. Suami-suami itu akan menjadi luar biasa. Jadi saya itu disupport oleh dua wanita yang luar biasa, yaitu istri dan ibunda saya. Jadi karena itu perlu sekali bagi melalui forum ini, forum Dharma Wanita itu bukan forum ecek-ecek, tetapi forum yang luar biasa. Ibu, bagaimana yang dimaturkan Bapak Penasihat Dharma Wanita Persatuan, kemudian Agama Kabupaten Pasuruan, bahwa betul bahwa untuk kegiatan Dharma Wanita itu tidak hanya sekedar silaturahim, tetapi juga untuk saling bertukar pikiran antar anggota Dharma Wanita. Yang paling itu Bu, saya harapkan itu dari pihak suami itu mau menampilkan istrinya untuk datang di Dharma Wanita, karena kesuksesan sebuah organisasi itu tidak hanya terletak pada pimpinan, tapi kerjasama, keaktifan, dan lain sebagainya, dan juga dana. Walaupun dana itu bisa kita cari di mana-mana, insya Allah kita dapat. Nah, untuk selanjutnya Dharma Wanita kita ini terkadang memang orang-orang memandang apa sih Dharma Wanita hanya kumpul-kumpul itu. Ya. Tapi bagi saya dari mulai tahun 98 menjadi istri PNS, saya alhamdulillah aktif, walaupun terkadang pernah kita di Situ Bondo itu di Sumber Malang, di gunung. Jadi untuk datang ke Dharma Wanita di kota itu memerlukan waktu 2 jam. Dari gunung turun ke bawah, terus ke Situ Bondonya itu waktu 2 jam. Saya punya anak kecil, tapi saya alhamdulillah aktif di sana karena saya berpikir dengan aktif di Dharma Wanita itu paling tidak saya silaturahim dengan teman-teman. Yang kedua saya nyari pengalaman dari teman-teman lain, dan juga
dengan bertemu dengan teman kita bisa dapat informasi-informasi tentang banyak hal, baik tentang rumah tangga maupun hal-hal yang lain. Iya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Ya, jadi sebenarnya Dharma Wanita ini sangat-sangat luar biasa apabila dikemas dalam hal inovasi, kreativitas, dan dengan sharing dengan ibu-ibu Dharma Wanita ini akan mendapatkan tambahan ilmu, baik ilmu itu untuk bidang kompetensi maupun ilmu-ilmu dari segala hal ya Ibu ya. Jadi ilmu bagaimana mengelola rumah, mengelola keuangan, saya rasa seperti itu juga. Dan ini bagi bapak-bapak harus memberikan support ya untuk ibunya menghadiri pertemuan Dharma Wanita. Jadi ini karena kadang kan bapak Allah pertemuan Bu Arisanto, jadi bapak-bapak harus memberikan kesempatan, memberikan support supaya istrinya bisa hadir untuk kegiatan Dharma Wanita. Suami-suami yang ada Jadi kita sampaikan manfaat seperti apa. Jangan kemudian di rumah terus. Kasihan Pak ya kalau di rumah terus, apalagi yang karena perlu di rumah saja. Komunikasi sosial, interaksi sosial dengan bersama yang lain. Jangan istri itu hanya dipasang di rumah mulai pagi terbitnya matahari sampai terpejamnya mata suami. Jadi itu kasihan. Jadi luar biasa. Ngapunten saya tambah tingkit. Alhamdulillah di Pasuruan ini, Dharma Wanita Kemenak Pasuruan ini antusias untuk berdharma wanita, alhamdulillah tinggi. Ini malah insya Allah nanti ada bergabung ke kita Dharma Wanita dari unsur guru-guru DBK yang jumlahnya 130 lebih. Nah itu karena ruangan kita, aula kita tidak memungkinkan, jadi nanti rencana saya bagi-bagi. Jadi tidak langsung gabung tapi perwakilan. Mereka akan membuat pertemuan tersendiri, demikian. Jadi alhamdulillah mereka antusias sekali. Seperti itu. Terima kasih Ibu, Bapak, ini Dewi Ibu. Ketua Dharma Wanita sendiri. Mantua Pasuruan. Yang jadi SD. Oh, pengantin. SD Islam juga di sini. Oh, nganten. Ya, alhamdulillah. Bukan hanya sini juga. Jadi dekat sama Pak Irkam. Berangkatnya bareng. Saya rasa cukup ya Ibu, Bapak. Alhamdulillah perbincangan pagi hari ini saya rasa cukup dan terima kasih kepada Bapak, Ibu atas waktu dan kesempatan untuk sharingnya di Mandua Pasuruan. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.